Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'alil rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafatim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ya'aluna min hisbihim wa yarzuquna min hibadahum wa yadawafana millatihim ayashurna bi sumratihim bil afiyatihim wa salamatihim wal barakatih bil makan haifusin Abu Bakar Iswal Badang Rumailah Sahibul Kitab Syekh Ibrahim Al-Bi yuridu ma'ilah min awi al-bandal al-fahim والله بالمحسن عرف ما شريك له نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal kemarin sudah kita bahas wajib Allah bersifat hidup. Lawannya adalah mustahil maut, mustahil Allah bersifat mati. Artinya mustahil Tuhan itu bisa mati. Ada nggak yang meyakini Tuhan bisa mati? Ada nggak? Ada. Itu yang ditanggalkan kan ada, kematian, kenaikan,
keturunan ada? Masa ada Tuhan mati bagaimana? Nah, kalau Tuhan mati yang urus alam siapa? Nah, kita tidak boleh meyakininya begitu. Jadi ada orang mengenal Tuhan, tapi mengenal Tuhan nggak pakai akal gitu loh. Kenalnya Tuhan hanya ikut-ikutan berita orang tuanya. Doktrin namanya. Pokoknya kamu harus yakin Tuhan begini, Tuhan begini. Kalau nanya, nggak boleh nanya. Nanya berarti kamu nggak yakin, percaya aja. Islam nggak boleh begitu. Dalam Islam mengenal Allah harus dengan ilmu, bukan dengan percaya beritanya orang lain. Makanya ada pelajaran tauhid ini, pelajaran bagaimana kita berpikir Tuhan itu seperti ini loh, kamu harus berpikir gitu loh. Bukan saya percaya aja dah, oh nggak boleh, itu bukan orang Islam yang begitu. Makanya perintahnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, bukan yakinlah, bukan percayalah, bukan, tapi ketahuilah. Kamu disuruh berilmu, disuruh mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Dengan apa? Ya dengan jalan berpikir. Kalau kamu nggak mau mikir, kamu mendapatkan dosa, meninggalkan satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berpikir itu perintahnya Allah. Kalau kamu kok nggak mau mikir dalam mengenal Allah, kamu meninggalkan satu bagian dari perintah, dan perintah ini perintah yang paling penting, perintah yang paling pokok di antara semua perintah-perintah yang lainnya. Terus sifat yang berikutnya yang wajib bagi Allah, yaitu wa yajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basaru. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat mendengar dan melihat. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala yankashifu bihimal mawjud minadz zawati wal aswati wal alwani wa ghairiha. Wajib bagi Allah bersifat mendengar dan melihat, dan kedua sifat ini adalah sifat yang ada pada zatnya Allah. Yang sifat kedua sifat ini tidak ada permulaannya. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat tidak dengan mata, mendengar tidak dengan telinga. Kenapa? Mendengar yang dengan telinga itu pasti terbatas. Melihat yang pakai mata pasti terbatas. Sedangkan penglihatannya Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Makanya kita wajib mengimani Allah melihat tidak dengan mata. Ada enggak yang meyakini Tuhannya melihat dengan mata? Ada enggak? Banyak orang India itu keyakinannya Tuhan mereka itu matanya banyak sini. Kenapa? Kalau matanya cuma dua, berarti ngelihatnya cuma ke depan. Maka mereka berpikir Tuhan itu pasti melihat segalanya. Kalau begitu matanya banyak.
Lah orang Islam meyakini justru Tuhan melihat nggak pakai mata, itu justru. Kalau pakai mata malah justru terbatas. Walaupun matanya banyak, penglihatannya pasti terbatas. Karena mata itu mesti punya jarak pandang. Mata setajam apapun akan punya jarak pandang. Nah Allah melihat tidak butuh dengan mata. Terus melihatnya Allah pakai apa? Ya nggak pakai apa-apa. Saya mau nanya, orang yang punya mata pasti melihat nggak? Yang punya mata belum tentu melihat. Ada punya mata tapi kenapa? Kenapa ada matanya melotot tapi buta? Ada nggak? Ya, matanya ada. Ya kedip-kedip, ya bisa lirak-lirik, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena melihat itu bukan pengaruh mata, pengaruh sifat namanya. Ada sifat melihat pada matanya. Ketika sifat itu ada, maka dia akan bisa melihat sesuatu. Kalau sifat itu nggak ada, walaupun matanya ada, nggak bisa melihat. Jadi melihat itu bukan pengaruhnya mata, tapi pengaruh sifat melihat. Nah Allah melihat dengan sifat itu, gitu loh, bukan dengan mata. Dengan adanya sifat melihat itu, Allah melihat segala sesuatu. Nyambung nggak? Jadi jangan dianggap Allah melihatnya pakai apa? Ya pakai sifat melihat itu. Jadi nggak butuh alat, nggak butuh. Kalau pakai alat pasti terbatas. Mendengar, ya nggak pakai telinga, pakai apa? Sifat mendengar, gitu loh. Kalau orang punya kuping pasti denger nggak? Pasti nggak? Banyak orang punya kuping tapi budak. Allah mendengar nggak pakai telinga, tapi pakai sifat mendengar. Gitu. Maka pada dirinya Allah, pada zatnya Allah ada sifat mendengar dan ada sifat melihat. Gitu. Ini yang wajib kita imani, gitu loh. Makanya kalau ada yang meyakini Tuhan itu ya telinganya gede, telinga gajah gede. Allah itu matanya banyak. Ini berpikir yang nggak rasional, gitu loh maksudnya. Kalau orang yang berpikir rasional mestinya justru Allah itu mendengar nggak butuh telinga. Justru Allah melihat nggak butuh mata, untuk menunjukkan bahwa penglihatan yang demikian tidak terbatas. Ini loh yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah. Kalau ente imannya seperti orang-orang Wahabi juga ada. Atau orang-orang Mu'tazilah mengatakan apa? Allah melihat pakai mata, tapi matanya beda dengan matanya makhluk. Gitu. Allah mendengar pakai telinga, tapi telinganya beda dengan telinga makhluk. Itu bukan imannya ahli sunnah wal jamaah. Lah kalau Allah melihat pakai mata, tapi matanya nggak kayak makhluk, matanya kayak apa? Kayak ikan koki gitu maksudnya. Mau beda seperti apa, tetap namanya mata-mata juga. Tetap yang namanya mata, penglihatannya terbatas.
Mata itu penglihatannya terbatas pada apa? Hah? Yang dilihat mata itu apa? Coba, ini kamu lihat pakai mata nggak? Yang kamu lihat apanya? Hah? Bentuknya, terus warnanya, apalagi? Udah dua doang. Warna dan bentuk, nggak lebih dari itu, nggak. Ini air ini manis atau pahit kelihatan nggak? Panas, dingin kelihatan nggak? Berarti mata itu terbatas gitu loh pada warna dan bentuk. Selain warna bentuk nggak bisa. Lah, Allah melihat segala sesuatu. Pahit dilihat, panas dilihat, warna dilihat, sakit sehat dilihat. Menunjukkan bahwa penglihatan Allah mesti bukan dengan mata. Begitu pula pendengaran. Pendengaran Allah nggak pakai telinga. Pendengaran yang pakai telinga terbatas pada apa? Suara. Karena suara itu bisa ditangkap oleh gendang telinga. Kamu tahu gendang telinga nggak? Kerjanya apa gendang telinga itu? Gendang telinga itu kerjanya dengan getaran. Kalau ada suara, dia bergetar. Kalau ada getaran, dia dengar. Kalau suaranya terlalu kecil, dia nggak bergetar, kamu nggak dengar, gitu loh. Maka suara yang jauh kamu nggak dengar. Kenapa? Nggak ada getaran di sini. Maka mendengar yang dengan telinga mesti terbatas pada suara. Lah, pendengaran Allah yang bukan suara pun didengar oleh Allah. Apa itu? Apa itu? Hah? Suara hati, ucapan hati. Ucapan hati kita didengar oleh Allah. Ini kalau doa diam-diam aja, Allah dengar gitu, nggak usah pakai suara. Lah, kalau doa pakai suara fungsinya buat apa, Bib? Biar diaminin loh. Belakangnya amin, amin, ada suaranya, orang denger. Apalagi doanya suami istri. Kalau nggak pakai suara bahaya. Tahu-tahu doa pengen kawin lagi, ya Allah, si istrinya amin, amin, apa nggak ramen? Tahu-tahu kabul. Ente kok kawin lagi, kan saya doa kamu yang ngaminin lah. Makanya doa pakai suara itu bukan untuk Allah, bukan, tapi untuk sesama makhluk. Doanya biar diamini sama yang lain. Kalau sama Allah nggak butuh suara. Enggak. Ketika hati kamu punya keinginan, Allah mendengarkan apa yang diucapkan oleh hatinya para hamba-hambanya Allah. Menunjukkan bahwa pendengaran Allah pasti tidak dengan telinga. Nyambung nggak? Jadi melihat nggak pakai mata, mendengar nggak pakai telinga. Apa yang dilihat Allah dan yang didengar Allah? Allah mendengar semua zat. Allah mendengar semua suara. Allah mendengar semua warna. Begitu pula Allah melihat semua suara. Ini yang khusus bagi Allah. Apapun yang dilihat Allah juga didengar oleh Allah. Apapun yang didengar Allah juga dilihat oleh Allah. Kalau kita kan enggak. Yang kita lihat, yang enggak bisa kita dengar. Yang kita dengar, enggak bisa kita lihat. Gitu. Allah sempurna.
Yang Allah lihat bisa Allah dengar. Yang Allah dengar bisa Allah lihat. Itu menunjukkan bahwa penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak terbatas. Wa ta'alluquhuma ta'alluqul inkishaf kata alukil ilmi, dan yang mendengar dan melihatnya Allah itu tanpa batas, melihat segala sesuatu dan mendengar segala sesuatu. Pertanyaannya, sebelum ada makhluk, sebelum makhluk diciptakan, Allah melihat apa? Ada nggak yang dilihat oleh Allah? Apa? Kan makhluk belum ada, malaikat belum ada, jin belum ada, setan belum ada, manusia. Allah melihat apa? Nggak lihat apa-apa, buta dong. Allah melihat dirinya sendiri lah, masa nggak lihat dirinya sendiri gimana? Menunjukkan bahwa yang dilihat oleh Allah tidak ada permulaannya, gitu loh. Bukan Allah itu baru ngelihat setelah bikin makhluk baru lihat, tadinya nggak lihat apa-apa. Nah, masa begitu gimana? Sebelum ada makhluk Allah melihat dirinya sendiri, melihat kekuasaannya, melihat kemampuannya, melihat kesempurnaan dirinya, itu dilihat oleh Allah. Begitupun mendengar. Sebelum ada makhluk, Allah mendengar kalamnya, mendengar dirinya, menunjukkan bahwa melihat dan mendengarnya Allah itu tidak ada permulaannya. Kalau kita kan dulu enggak melihat, terus jadi melihat. Kalau Allah itu tidak pernah tidak melihat. Allah menunjukkan bahwa sifat melihat hukumnya apa? Wajib. Kalau hukumnya wajib, berarti tidak pernah tidak melihat. Mau ada makhluk ya Allah melihat, mau tidak ada makhluk Allah juga melihat. Itu begitu maksudnya. Wa yajibu alaina an na'taqida anal inkishaf al-hasila bisam'i ghairul inkishaf al-hasila bil basari wa anal inkishaf al-hasila bi kulli minhuma ghairul inkishaf al-hasil bil ilmi. Wajib kita meyakini bahwa apa yang didengar oleh Allah itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Allah. Artinya Allah mendengar dengan keadaannya Allah melihat, walaupun sama yang dilihat, sama yang didengar, tapi beda caranya. Hasilnya sama-sama melihat sesuatu dan mendengar sesuatu, tapi prosesnya melihat bagaimana itu berbeda dengan prosesnya mendengar. Kayak gini loh. Ente bisa mengetahui ini botol bunder dengan cara apa?
Dengan cara apa ente tahu ini bundar? Melihat. Bisa juga enggak melihat, tapi kamu tahu bundar dengan apa? Diraba. Hasilnya sama. Memahami kalau botol ini bundar, tapi caranya beda. Lah, Allah begitu. Melihatnya Allah dan mendengarnya Allah itu caranya berbeda, walaupun hasilnya sama. Begitu pula dengan ilmu. Allah juga mengetahui, tapi pengetahuan Allah berbeda dengan apa yang Allah lihat dan yang Allah dengar. Kalau ada orang mengetahui di Jakarta itu ada Monas. Dulu waktu saya di Jawa, cuman tahu di Jakarta itu ada Monas, bangunan yang tinggi, atasnya ada emasnya. Dengan orang yang di Jakarta, yang dia tahu Monas dan juga melihat Monas, lebih sempurna mana? Yang di Jakarta, dia tahu dan juga melihat. Lah, melihat Monas dengan mengetahui Monas ada perbedaan enggak? Apa perbedaannya? Lebih jelas. Jadi mengetahui tanpa melihat dengan mengetahui disertai melihat lebih jelas mana? Tahu dan melihat. Lah kalau bagi Allah, apa Allah kalau melihat lebih jelas gitu? Ini beda nih. Pengetahuan Allah itu sempurna. Walaupun tanpa melihat gitu. Jadi jangan disampaikan kayak kita nih, oh kalau kita kan istri kamu hamil, kamu tahu nih istri kamu hamil, dicek sama dokter, oh anaknya laki-laki, kamu tahu. Tapi taunya kamu nggak sempurna, setelah dia lahir baru jelas, oh begini bentuknya. Nah, Allah enggak begitu, enggak. Allah mengetahui dan mengetahuinya Allah itu sempurna walaupun tanpa dengan melihat, gitu. Lah, adapun melihat bagi Allah ini sifat sempurna namanya. Bukan menambah pengetahuannya. Kalau kita melihatnya kita itu menambah pengetahuan, gitu loh. Lah, bagi Allah melihat itu enggak menambah pengetahuan, enggak. Tapi melihat bagi Allah menjadi sifat sempurna. Apa yang diketahuinya cocok dengan apa yang dilihatnya, gitu loh. Kalau kita kan enggak, mengetahui itu ada kekurangan pada kita, hingga ketika melihat pengetahuan kita jadi tambah sempurna. Oh begini toh bentuknya. Lah bagi Allah enggak demikian. Allah itu pengetahuannya sempurna, hingga tanpa penglihatan pun Allah mengetahui sesuatu dengan jelas. Lah kok pakai melihat lagi? Melihat menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah.
Wa anna likulli minal inkishafa salasa haqiqatun yufawwadu ilmuha ilallahi ta'ala. Sungguhnya bagi tiap-tiap keterbukaan dari ketiga sifat itu, sama, basor dan ilmu, itu hakikatnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya bagaimana Allah melihat itu bukan urusan kita. Artinya gimana sih caranya Allah melihat, gimana caranya Allah mendengar, gimana caranya Allah mengetahui, itu bukan urusannya kita. Yang wajib kita ketahui adalah bahwa Allah pada dirinya ada sifat mendengar, pada dirinya ada sifat melihat, pada dirinya ada sifat ilmu. Walaisal amru alama nahiduhu min annal basara yufidu bil musyahadati wuduhan fawqal ilmi bal jami'u sifati ta'ala tamamun kamilatun. Bahwa setiap sifat Allah itu sifat yang sempurna, ilmunya sempurna, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, hingga sifat yang satu tidak menambahkan pada sifat yang lain, gitu loh. Kalau kita kan enggak, sifat yang satu menambah kesempurnaan untuk sifat yang lain. Kenapa? Karena sifat kita penuh dengan kekurangan. Ketika kita mengetahui, akan tambah sempurna pengetahuan kita ketika kita melihat dan mendengar. Bagi Allah tidak demikian. Ilmunya sempurna hingga tidak perlu ditambahkan dengan sifat-sifat yang lainnya, juga sudah sampai pada kesempurnaan. Yastakhilu 'alaihal khafa'u wa ziyadatu wa naqsu ila ghairi dzalik. Maka mustahil atas sifat-sifat Allah itu ada sesuatu yang tersembunyi, atau ada lebih, ada kurang, atau yang sebaiknya. Artinya mustahil sifat Allah itu, sifat ilmu itu lebih jelas daripada sifat melihat. Sifat melihat lebih kurang daripada sifat ilmu. Enggak ada. Bagi Allah itu sifat-sifatnya enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang. Tapi semua sifat Allah sempurna. Kalau kita kan enggak. Ilmu kita itu melebihi melihat, atau melihat itu melebihi ilmu. Ini sifat kita punya kekurangan dan kelebihan. Bagi Allah tidak ada sifat-sifatnya yang lebih dan yang kurang, enggak ada. Tapi semua sifat Allah itu sempurna. Fa huwa ta'ala la ya'zubu an sam'ihi mawjudun wa in khufiya wa la yaghibu an basarihi syai'un wa in taqqa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang hilang dari pendengarannya, sesuatu yang wujud walaupun tersembunyi, dan tidak ada yang hilang dari pandangan Allah walaupun perkara itu halus. Allah mendengar langkahnya semut. Ente bisa dengar langkahnya semut, bisa? Semut kalau jalan ada suaranya enggak? Enggak kedengeran. Bukan enggak ada, bukan enggak kedengeran. Allah mendengar langkahnya semut. Di semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam.
Allah mendengar langkahnya dan Allah melihat keberadaannya semut tanpa terhalang oleh sesuatu. Artinya gelap itu enggak menghalangi penglihatan Allah, enggak. Kalau kita gelap itu menghalangi penglihatan. Bagi Allah tidak ada yang menghalangi sifat-sifat Allah, enggak ada. Pendengarannya enggak terhalang, penglihatannya enggak terhalang, ilmunya enggak terhalang, menunjukkan semua sifat-sifat Allah sempurna. Nyambung ya. Inilah yang wajib kita imani dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita meyakini sempurnanya sifat Allah dari setiap sifat-sifatnya, baik itu penglihatannya sempurna, pendengarannya juga sempurna, kemudian ilmunya juga sempurna. Kenapa? Karena Allah itu melihat tidak seperti melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah juga tidak seperti mendengarnya makhluk. Ilmunya Allah juga tidak seperti ilmunya makhluk. Yasma'u ta'ala min ghairi asmikhatin wa adhanin wa yara min ghairi hadafatin wa ajfainin kama ya'lamu bi ghairi qalbin wa yabtishu min ghairi jarihatin wa yahluku bi ghairi alatin it la yushbihu sifatuhu sifatil khalqi kama la yushbihu dhatuhu dhawatil khalqi. Mendengarnya Allah tidak dengan lubang telinga, melihatnya Allah tidak dengan kornea bola mata, mengetahuinya Allah tidak dengan hati. Begitu pula Allah menciptakan segala sesuatu tidak dengan alat. Karena semua itu adalah kerjanya makhluk. Pakai alat, pakai telinga, pakai mata, semua itu alat-alat bagi kerjanya makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Ini yang wajib kita yakini dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lawannya, apa lawannya sifat melihat, mendengar? Lawannya adalah buta dan tuli. Mustahil Allah buta dan tuli.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'a wa badhul maqam al mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Lawannya daripada mendengar dan melihat adalah tuli dan buta. Mustahil Allah bersifat tuli dan mustahil Allah bersifat buta. Kalau orang buta itu yang dilihat apa? Ya? Gelap. Hah? Gelap. Pernah jadi orang buta, pernah? Kalau orang buta itu gelap, berarti melihat sesuatu. Ente kalau merem, yang dilihat apa? Gelap. Orang buta enggak gelap, enggak terang, namanya enggak ngelihat. Gelap itu masih melihat namanya. Kalau buta, enggak melihat segala sesuatu. Kalau ente melihat itu terus-terusan apa kadang-kadang? Ente ngelihat itu terus-terusan apa kadang ngelihat kadang enggak? Ngelihat terus? Enggak, ente lihatnya kadang-kadang. Enggak ngelihat terus enggak. Ente suka kedip enggak? Ente kalau melihat berkedip enggak? Kalau kedip ngelihat enggak? Ketika berkedip ngelihat enggak? Berarti ente ngelihat enggak gitu, enggak ngelihat terus. Allah melihatnya enggak kedip-kedip. Kedip itu sama dengan buta sebentar gitu loh. Mustahil ini pada Allah. Mustahil terjadi buta pada Allah. Buta itu maknanya tidak melihat sesuatu. Mendengar apa tuli maknanya tidak mendengar sesuatu. Bukan kurang mendengar, bukan. Kalau kurang mendengar berarti mendengar tapi nggak sempurna kayak kita nih. Saya mendengar, tapi kalau jauh
saya kurang dengar, berarti pendengarannya nggak sempurna. Kalau tuli sama sekali nggak mendengar, buta sama sekali nggak melihat, apapun nggak dilihat, gelap yang enggak, apa yang enggak. Maka mustahil bagi Allah itu bersifat buta dan bersifat tuli. Di sini dikatakan sifat yang pertama mendengar dan melihat. Kalau kita mau bertanya lebih dibutuhkan yang mana? Pendengaran apa penglihatan? Apa? Itu nggak milih namanya. Nanti suruh milih kok, coba kalau suruh milih, kamu lebih milih mana? Melihat apa mendengar? Lebih milih melihat. Lu bolak-balik melihat, mendengar. Lebih milih mana? Melihat. Kenapa? Karena kalau lihat ya bisa lihat macam-macam, kalau dengar doang kan di Al-Quran juga dikatakan wa huwa sami'ul basir. Yang Allah sebutkan pertama apa? Sama, mendengar, terus melihat. Menunjukkan apa? Mendengar lebih utama daripada melihat. Orang yang melihat tapi dia tuli, itu ilmunya nggak sempurna. Dia nggak bisa memahami ilmu pengetahuan. Ngelihat bisa, yang cantik-cantik kelihatan, ya, yang indah-indah kelihatan, tapi ngelihat doang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau mendengar, tapi dia buta, dengan pendengaran dia bisa mendapat banyak ilmu pengetahuan. Makanya wali-wali itu rata-rata buta, bukan tuli, bukan. Banyak wali yang punya satu indera, tapi yang banyak wali itu buta, bukan tuli. Ketika dia buta, pendengarannya tajam, dia bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari mendengar. Ada orang ngomong dia tahu, ada orang majelis taklim dia dengar, bisa dapat ilmu, dapat dari pendengarannya. Tapi kalau ente hadir majelis taklim cuma melotot doang, ngerti nggak kira-kira? Ini ngomong apa Pak Kiainya? Jadi sempurna pendengaran daripada penglihatan. Allah mustahil bagi Allah itu tuli dan buta. Terus dalil apa dalilnya kalau Allah itu mendengar dan melihat? Dalilnya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa huwa sami'ul basir, dan Allah itu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kenapa sih dalilnya sifat sama basor harus pakai kalamnya Allah? Karena memang mendengar dan melihat itu nggak bisa diketahui kecuali orangnya yang punya itu ngomong. Coba kamu kalau ketemu orang di bis, kamu nanya, Jawil mas jam berapa? Orangnya diem aja. Mas jam berapa? Diem aja. Budek nggak ini? Ente kira budek kan? Padahal dia pura-pura. Kamu nggak tahu.
Ini orang bisa dengar atau enggak, kamu enggak tahu kecuali orangnya ngomong. Gua denger, lo nggak usah teriak-teriak. Kalau dia nggak ngomong, dia bisa mendengar, kamu nggak bisa tahu. Makanya kita tahu Allah itu mendengar melihat karena Allahnya ngomong saya dengar dan saya melihat, kata Allah. Jadi buktinya Allah mendengar dan melihat, Allahnya langsung ngomong menunjukkan kalau dia maha mendengar dan maha melihat. Tapi kalau sifat-sifat yang lain nggak usah pakai Allah ngomong, kita bisa tahu. Kayak apa contohnya? Allah itu maha kuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha mengetahui, Allah maha hidup. Ini nggak perlu Allahnya ngomong. Dengan apa? Dengan melihat ciptaan alam semesta, kita bisa tahu yang menciptakan alam pasti punya sifat kuasa. Yang menciptakan alam pasti punya sifat ilmu. Yang menciptakan alam pasti dia hidup. Gak perlu Allahnya ngomong, gak perlu. Ini bedanya nih. Jadi ada perbedaan antara sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, dan sifat sama basor serta kalam. Sama basor dalilnya langsung dari kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat-sifat yang lain, akal bisa langsung mengetahui Allah pasti punya sifat-sifat tersebut. Inilah dalil bahwa Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Salam. Sifat melihatnya Allah. Ini keterangannya tanpa melihat Allah bisa tahu. Sifatnya Allah sifat melihatnya itu sempurna Allah. Jadi mana masih berkata yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi dijelaskan bahwa sifat-sifat Allah itu sempurna. Sebelum makhluk itu muncul, sebelum apapun diciptakan oleh Allah, Allah itu mengetahui. Allah tahu Nabi Adam akan muncul, akan diciptakan. Allah tahu iblis akan diciptakan. Allah tahu malaikat akan diciptakan. Dan pengetahuan Allah tentang Nabi Adam, tentang makhluk itu sempurna, walaupun belum muncul makhluknya. Kalau kita kan enggak. Kita tahu sesuatu, tapi taunya kita enggak sempurna. Setelah barangnya muncul kelihatan, lebih tahu. Nah, Allah tidak demikian. Sebelum makhluk muncul, Allah mengetahui segalanya dan pengetahuan Allah sempurna. Enggak perlu lagi didukung dengan penglihatan atau pendengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memuji hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya itu.
mengetahui dan tidak akan membanding kapasitas hambanya itu gitu. Tapi nyatanya realitanya kadang-kadang hambanya ini banyak yang frustasi bahkan bila sampai bunuh diri gitu. Itu bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya si hamba ini nggak sabar menunggu datangnya rahmatnya Allah. Dikatakan asyadu kumul bala'ul anbiya summal amsal. Kata Allah, kata Nabi, ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi, terus para wali, terus para solihin, terus para orang-orang awam. Jadi ujian bertingkat-tingkat tuh. Lah, Allah menguji dengan kadar kemampuan hambanya. Karena Nabi ini orang yang paling kuat imannya, kesabarannya, maka diuji dengan ujian yang paling berat. Kalau ujiannya Nabi diujikan ke para wali aja, wali binasa. Ujiannya wali diujikan kepada orang soleh binasa. Ujiannya orang soleh diujikan ke kita, orang-orang awam, binasa kita. Jadi ujian itu ada tingkat-tingkatnya. Sama kayak anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Itu punya tingkat ujiannya berbeda-beda gitu loh. Gak mungkin ujiannya anak SMP dikasih ke anak SD, gak mungkin. Lah terus kenapa kok ada orang yang bunuh diri, frustasi, stres? Karena mereka nggak sabar menunggu datangnya pertolongan Allah. Mereka menganggap ini sudah nggak mungkin ada jalan keluar, hingga mereka kemudian putus asa. Ada yang gantung diri, ada yang kemudian gila, karena menganggap ujian yang datang kepada dirinya, mereka menganggap ini nggak akan punya jalan keluar. Padahal nggak mungkin. Ujiannya kamu itu paling berat apa, saya mau nanya? Ujian kamu yang terberat apa? Paling yang terberat token listrik kosong, kontrakan habis, anak belum bayaran sekolah, istri minta gelang. Paling ujiannya itu. Lah ujiannya Nabi, ujiannya wali, oh ya lebih hebat lagi. Lah kamu hanya diuji token listrik aja kadang stres. Padahal kalau saya punya ustadz di Jawa Timur, nggak pernah jauh dari tauhid. Kalau kamu jauh dari tauhid ya begitu. Ketika dia kredit motor, terus dia nggak bisa bayar, kata dia, Pak, ya ambil aja motornya. Kenapa? Kalau nggak punya motor, emang tadinya udah nggak punya motor, kenapa emang? Kalau punya lagi, kredit lagi, nggak usah stres. Wah, motor mau diambil stres, utang sono ngapain? Token listrik habis gimana? Pakai lilin, nggak repot nggak? Anak sekolah nggak bisa bayaran, kalau punya duit sekolah lagi. Jadi maksudnya sesuatu yang nggak menyangkut hidup mati kadang membuat kamu bingung gitu loh. Padahal listrik token habis yang nggak membingungkan, motor diambil nggak membingungkan, anak nggak bisa bayar sekolah ya sudah apa yang dibingungkan? Kadang harga diri kamu lebih-lebihkan gitu loh. Hingga gimana saya ngadepin orang, urusannya apa? Ketika kamu kembalikan itu pada Allah, nggak ada yang repot, nggak ada. Hanya karena kamu gengsi, ada harga diri, ada
Sampai direlain utang sono, utang sini, akhirnya pinjol satu, kepinjol dua, pinjol tiga, akhirnya benjol lama-lama, kebanyakan pinjol. Ya, jadi nggak mungkin Allah nguji itu tidak pada kemampuannya, nggak. Hanya si hamba saja yang kadang tidak tahan untuk menunggu datangnya jalan keluar. Ketika jalan keluar belum datang, dianggap itu nggak punya jalan, dia bunuh diri. Makanya orang yang bunuh diri dianggap putus dari rahmatnya Allah, gitu loh. Kenapa? Dia tidak mengharapkan, tidak tahu rahmat Allah itu luas seluas langit dan bumi. Dianggap udah ini nggak punya jalan keluar, putus, saya bunuh diri. Makanya orang-orang yang seperti itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung. Kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana bi anana qatarabna على لظى أشرفنا فتوب تغسل كل حوبة وآمن رواتي ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تعزي سحبي والحمد لله في البارئ وتناهي والحمد لله في البارئ وتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.